Oke, kita akan bahas. Kira-kira ada yang sudah pernah coba? Tadi nomor berapa aja? Sudah coba nomor berapa? Nomor Halo? 18, Ibu. Oke, nomor 18 sudah dicoba. Oke, nomor Sudah. 16 ada yang coba? Coba deh, kita short dulu. Udah berapa orang? Udah pernah terbahas semuanya nih? Sudah terbahas semua apa gimana? Yuk, Nomor 7, Bu. nomor 7 sudah ada yang ngerjakan. Nomor berapa lagi? Nomor 15, Bu. 15. Oke. Nomor berapa lagi? Ayo. 12, Bu. 12, 14. 12. Oke, banyak ya yang mengerjakan nomor 12 ya. Nomor 12. Mana tadi? Nomor 12. Terus, siapa lagi? 14. 14 ada. Oke. 16 ada 16. Nomor 10 ada yang mengerjakan nomor 10. Dan nomor 4 nih. Nomor 4. Alma masih menghitung. Oke. Kita mulai dari nomor 4 nih. Nomor 4 ada yang mengerjakan? Boleh raise hand? Kita mau mencoba untuk melakukan uji limit pembanding ya, perbandingan langsung ya, untuk menentukan apakah dia konvergen atau divergen. Pembandingnya apa kira-kira? Pembandingnya kita akan gunakan, kita punya problem set 9.4, terus kita kerjakan nomor 4 dulu ya. 4, sigma, berapa ini? Akar 2N, geser dulu nih biar nggak jauh. Akar 2N plus 1, 2N plus 1 dibagi dengan N kuadrat, gitu ya. Ini ada N dari 1 sampai hingga. Nah, tebak-tebakan awalnya apa ini? Konvergen apa divergen? Ya, tebak-tebakan awal kita dalam pikiran nih, karena di sini akar N, di bawahnya ada N pangkat 2, kita bisa bandingkan dia dengan akar N per N kuadrat ya. Akar N per N kuadrat itu berarti apa? Sama dengan berapa? Konvergen, Bu. Konvergen ya. Berarti ini adalah seper N pangkat 3/2 ya. Seper N pangkat 3/2 ya. Jadi kita akan bandingkannya dengan seper N pangkat 3/2. Kira-kira kalau kita punya, terus dulu, akar 2N per N kuadrat besar yang mana? Besaran mana? Kiri apa kanan? Besaran mana? Kiri. Besaran, Kiri. besaran yang kiri Kiri. ya. Ya, berarti kita kan ini maunya kan di konvergen. Tapi kan kalau mau di sini kita ambil pembandingnya yang konvergen, maka kita harus pastikan pemisalan yang di sini itu harus lebih besar daripada yang di kiri. Paham? Nah, supaya dia lebih besar, yang si BN ini, maka kita harus memilih sesuatu yang lebih besar daripada 2N plus 1. Berapa? Ya, kita bisa pilih. Misalkan ini adalah 2N plus N. Boleh nggak? Karena kan N-nya mulai dari 1. Otomatis ini akan lebih besar ya. Karena di sini konvergen, ya ini katakanlah di sini AN ya. Ini AN, ini BN ya. Nih, misalkan di sini BN. Karena BN itu konvergen, sigma BN konvergen, maka pasti sigma N konvergen. Karena yang besar aja konvergen, otomatis yang kecil juga konvergen. Kita bisa tulis ini bentuknya menjadi akar 3, di sini jadi seper N akar N.
Kenapa tadi ada yang bingung? Kenapa dibuat akar 2N plus N? Ada yang bingung nggak? Supaya dia jadi lebih besar daripada 2N plus 1. Ya, jadi dibuat akar 2N ditambah N. Jadi kalau Bn-nya lebih besar daripada N dan Bn-nya konvergen, maka dapat disimpulkan sigma N itu konvergen. Ini kan 2N plus N adalah akar 3N ya. Akar 3N itu dapat ditulis sebagai akar 3 dikali akar N, gitu kan? Akar 3, akar N dibagi N pangkat 2, berarti 1/n akar N, gitu ya. Bisa dipahami? Cukup jelas? Jelas, Jelas, Bu. jelas, Bu. Jelas ya. Kita lanjut ke nomor 7. Tadi ada yang mengerjakan nomor 7? Boleh? N faktorial per N pangkat 100. Nomor 7. Siapa tadi yang sudah coba? Aku, Bu. Gimana caranya? Aku pakai uji rasio. Oke, iya, karena perintahnya uji rasio ya. Gimana langkah pertama berarti? Kita tulis row ya. Iya. Limit apa? M hingga dari N plus AN 1 plus faktor. 1 per AN, gitu ya. Mm. Kita masukkan, terus N dibagi. plus 1. Terus dibagi N N faktorial, faktor. dibagi. Ya. Terus gimana cara menyederhanakannya? Diubah ke perkalian, Bu. N plus 1 faktorial per N. Ini, ya, N, Iya. sorry, kita tulis dulu limitnya, N menuju tak hingga. Oh, di bawah aja deh, biar rapi ya. Oke, nggak boleh dihapus. Nanti biar lebih detail, kita tulisnya tadi. Ini jadinya adalah limit N menuju tak hingga dari N plus 1 faktorial dibagi N faktorial gitu ya. Dikali Iya. dengan N pangkat 100 dibagi dengan N plus 1 pangkat 100. Terus gimana? N plus 1. Ini berapa? N plus 1 faktorial dibagi N faktorial? Tersisa? N plus Bisa N plus 1 ya? Iya. Terus dikali dengan N per N plus 1 pangkat 100 gitu ya. Iya. Yang ini kan pasti 1 ya, yang Iya. kanan. Yang ini tak hingga, berarti kita punya tak hingga ya. Hingga ya. Berarti kesimpulannya, Divergen. iya, sigma N divergen. Gampang ya? Oke, ada yang mau tanyakan terkait soal nomor 7? Bu, Ya, mau tanya itu kan N plus 1 faktorial dicoret sama N faktorial. Itu kok kenapa kok jadinya N plus 1? Bukannya oke. jadi N faktorial. Terima kasih. Oke. N plus 1 faktorial itu sama aja dengan N plus 1 dikali N gitu kan, dikali N min 1 terus-terusan. Atau dapat ditulis sebagai N plus 1 dikali N faktorial. Ya kan? Jadi N plus 1 faktorial itu dapat ditulis sebagai N plus 1 kali N faktorial. Dibagi juga dengan N faktorial. Makanya tersisa N plus 1. Baik, Bu, Sama kayak paham. kita sama kayak kita ngitung 6 faktorial kan berarti 6 dikali 5 faktorial ya. Gitu. Kan dia berkurang-berkurang terus. Ya, paham ya? Ah, Ada yang mau tanyakan lagi? Cukup jelas? Oke, 4, 7, dan 10. Ada yang mengerjakan 10? Nomor 10, 3K plus K. 3 pangkat K plus K. Nomor 10.
K 1 sampai T hingga 3 pangkat K plus K dibagi dengan K faktorial. Kira-kira kalau pakai uji rasio ada yang sudah mencoba? Belum? Berarti kita pakai apa? Uji rasio rho gitu kan? Limit K menuju T hingga dari apa? AK plus 1 dibagi dengan AK gitu ya. Berarti limit K menuju T hingga dari 3 pangkat K plus 1 ditambah K plus 1 per K plus 1 faktorial. Terus di bawahnya dibagi dengan 3 pangkat K ditambah K, di bawahnya adalah K faktorial. Atau kita sederhanakan lagi, dia menjadi limit K menuju T hingga dari 3 pangkat K ditambah 1, di bawahnya adalah 3 pangkat K ditambah K, sorry, benar ya, dikali dengan K faktorial, di bawahnya adalah K plus 1 faktorial, gitu. Maka kita peroleh limit K menuju T hingga, di sini bisa dicoret. Yang ini, sorry ada yang ketinggalan, K plus 1 ya harusnya ya. Tersisa kita punya 3 pangkat K plus 1 ditambah K ditambah 1, di bawahnya adalah 3 pangkat K ditambah K dikali dengan K plus 1. Gitu kan? Sampai di sini? Cukup jelas? Jelas, Bu. Nah, gimana cara pengerjaannya ini? Menghitung limitnya. Ini bentuk apa nih? Bentuk T hingga per T hingga ya. Berarti kita bisa lakukan apa? Bisa lakukan L'Hopital, Lo? Ibu. L'Hopital. Berarti gimana? Ayo, ada suaranya dong. Dibantu. 3K plus 1 diturunkan menjadi K plus 1. 3K plus 1 ln 3, gitu ya. Plus K diturunkan menjadi 1, 1 diturunkan menjadi 0, gitu ya. Yang di bawah, berarti ini U kali V ya. U aksen V. Berarti kita punya 3 pangkat K ln 3 ditambah 1 ya. U aksen V dikali 1 karena U aksen V ditambah V aksen U. Sorry. U aksen V berarti kita punya di sini harusnya K plus 1 ditambah V aksen U. Berarti 3 pangkat K plus K dikali 1. Lebih nyaman kayak gini, U kali V atau dikali semua aja dulu? Lebih nyaman mana? Dikali semuanya, Bu. Biar Ya, kelihatan ya. Nah, Oke, kalau kita kalikan semua jadi apa di bawah di atasnya tadi? Kita kalikan semua berarti jadinya 3 pangkat K kali K gitu ya. K kali 3 pangkat K ditambah 3 pangkat K ditambah K kuadrat ditambah K gitu ya. Jadi kalau diturunkan menjadi apa? 3 pangkat K ditambah K 3 pangkat K ln 3 ditambah 3 pangkat K ln 3 karena ln 3 K 3 pangkat K-nya diturunkan juga. K kuadrat diturunkan menjadi 2K. K ini jadi 1 gitu ya. Setuju? Nah, gimana cara mengerjakan yang lanjutannya ini? 3 pangkat K-nya ini ada 1, ada K ln 3, ada ln 3. Kita bisa bagi semuanya dengan 3 pangkat K. Ya. Mau dibagi dengan 3 pangkat K semua? Atau dari sini sebenarnya kita bisa lakukan
bagi dengan 3 pangkat K semua. Jadi kita punya nanti limit K menuju T hingga dari apa? Ini kalau dibagi dengan 3 pangkat K jadi apa? 3 pangkat 1. 3 aja 3 ya? ditambah Ditambah K per per 3 pangkat K ya? plus 1/3 pangkat K Heeh. Di bawahnya dibagi 1 ditambah K per 3 pangkat K. Pertanyaannya adalah kalau kita mau hitung, kita ini bisa dilanjutkan ya nanti kalau mau. Tapi kalau mau pakai proses ini, nanti kita hitung dulu. Hitung limit K menuju T hingga dari K per 3 pangkat K. Bisa kita lakukan L'Hopital. Limit K menuju T hingga dari 1 per 3 pangkat K ln. 3. Iya, kalau kita masukkan jadi 0 ya. Ya, karena seperti hingga. Nah, jadi kita bisa masukkan, jadinya nih jawabannya 3 ditambah 0 ditambah 0 gitu kan. Di Iya, bawahnya juga 1 1/0. ditambah 0. Jadi akhirnya jawabannya adalah row-nya adalah 3. Yang mana 3 itu pastinya lebih besar daripada 1. 1. Jadi kesimpulannya Konvergen. adalah, iya, Konvergen. sigma AN itu divergen. Oh, divergen, ya, salah Bu, maaf. Karena row-nya besar dari 1. Itu salah satu alternatifnya. Kalau misalkan yang dari sini kerjanya bisa dilanjutkan, ya boleh. Kita bagi dengan 3 pangkat K, itu boleh juga. Sama ya, nanti ujung-ujungnya kan sama. Paling nanti dikali dengan ln 3. Ln 3 kan juga lebih dari 1 ya. Itu. Oke? Cukup jelas? Ada yang mau tanyakan? Cukup jelas? Jelas Ibu. Lanjut ya. Lanjut, nomor 12 dulu deh. Nomor 12 tadi ada yang mengerjakan pakai metode apa? Bagi langsung atau rasio? Rasio. Rasio, oke. Dapat 12. 12. Kita punya sigma dari n faktorial 5 tambah n. N faktorial 5 tambah n. Gitu ya. N-nya 1 sampai T hingga. Berarti kalau rasio limit n menuju T hingga dari AN plus 1 per AN. Jadi ini dapatnya berapa? Tadi siapa yang mengerjakan? Faktorial di bawahnya adalah 5 plus n plus 1. Terus dikali dengan 5 plus n di bawahnya adalah n faktorial. Kita coret jadi tersisa n plus 1. N plus 1 dikali dengan 5 plus n di bawahnya adalah 5 plus n plus 1. Solusinya berapa? Solusinya pasti tak hingga ya, karena pangkat di atas lebih besar daripada pangkat di bawah. Ya, setuju? Setuju. Setuju Bu. Oke. Maka kita dapat kesimpulan sigma n-nya divergen ya. Setuju? 14. Terlalu gampang ya soalnya ya. Oke. 14. Sigma dari akar n plus 1 per n kuadrat apa nih? Plus 1. Ini kita pakai apa? Pakai uji banding apa? Iya pakai banding Bu.
Uji banding langsung ya. Jadi kalau kita uji banding langsung, berarti dibandingkan dengan apa? Berarti ini kan rona-ronanya kelihatan sepertinya konvergen, gitu ya. Berarti kita bisa bandingkan dengan sigma seper apa? 2 akar 2n per n kuadrat. Ya. Kenapa? Karena kita punya n plus 1 akar n itu akan selalu lebih kecil daripada 2n, kan gitu ya. Terus kalau kita bagi dengan n kuadrat plus 1, di sini tentu kalau kita cuma pakai n kuadrat akan lebih besar nilainya ya. Karena bagian bawahnya semakin kecil, bagian bawah akan semakin besar nilainya. Ya. Jadi kalau kita sigma kan, otomatis karena di sini itu konvergen, ya, sigma BN-nya itu konvergen, maka sigma N juga konvergen. Ya, katakanlah di sini BN ya, di sini katakanlah di sini AN. Karena BN-nya konvergen, maka sigma N juga konvergen. Persis sama ya, mirip ya, sama yang tadi kita kerjakan di nomor 4. Ya, oke? Cukup jelas? Ya, Bu, jelas. Oke, 14. 15 kita pakai apa? Pakai uji rasio. Uji rasio n kuadrat per n faktorial. 15 sigma n kuadrat per n faktorial. N-nya 1 sampai tinggal. Rho-nya berapa? UN plus 1 dibagi UN. Hasil akhirnya berapa? N plus 1 kuadrat dibagi N plus 1 faktorial dibagi N kuadrat dibagi N faktorial. Ini ya, gitu? Bukan. N plus 1 faktorial. Oh, n plus 1. Iya, hasil akhirnya saya maunya hasil akhirnya. N kuadrat kali n plus 1. Jawaban akhirnya berapa rho-nya? 0. 0 ya, 0 kurang dari 1. Gitu kan? Ini hasil penyederhanaannya ya. Ya. Oke, confident. Ya, ini ada proses di mana tadi rho-nya dihitung, sehingga dapat disederhanakan menjadi n plus 1 kuadrat dibagi dengan n kuadrat kali n plus 1. Oke ya, lanjut. Lanjut di nomor 16, ln n per 2 pangkat n. Ada yang mau tanyakan terkait nomor 15? Ln n 2 pangkat n. Ini ada yang loncat ya di nomor 15 tadi, tapi harus punya catatan sendiri gitu. Ini row-nya apa? Terus kita dapat di sini nomor 16, limit n menyutai hingga dari ln n plus 1 per ln n gitu ya, dikali 2. Gitu? Gitu? Ya? Oke?
Sampai di sini ada yang bingung? Kita peroleh di sini gimana cara mengerjakannya? Ada proses row-nya tadi ya. Limit AN plus 1 per AN, kemudian kita substitusikan AN plus 1, berarti ln N plus 1 per 2 pangkat N plus 1, dikali dengan 2 pangkat N dibagi ln N gitu ya, nanti dicoret-coret ada diperoleh ln dari N plus 1 dibagi dengan 2 ln N. Setuju? Setuju, Bu. Setuju ya. Ini bentuknya apa? Bentuk tahingga per tahingga ya. Jadi kalau bentuk tahingga per tahingga kita lakukan L'Hopital. Jadi gimana proses L'Hopital di sini? Ln N plus 1 diperoleh menjadi Seper seper N plus 1. Per N N plus plus 1. 1. Yang ini jadi 2 per N ya. Kita punya limit N menurut hingga disederhanakan menjadi N dibagi 2 N plus 1. Ya, kita peroleh nilainya adalah seper 2 dengan membagi pangkat tertinggi. Ya, dengan membagi pangkat tertingginya. Oke ya, sampai sini? Oke, Bu. Oke. Jadi kalau seperdua berarti dia kurang dari 1. Sorry, kurang aja. Dapat disimpulkan sigma N itu konvergen. Ya? Ada yang mau tanyakan? Cukup jelas? 15 dan 16? Jelas, Bu. Jelas ya. Kalau nggak jelas harus tanya. Kita punya nomor 18. 18 kira-kira pengujinya apa? Uji rasio, Bu. Uji rasio lagi ya. Karena dia ada pangkat-pangkatnya. N kuadrat plus 1. Nomor 18. N kuadrat plus 1 dibagi 3 pangkat N. Ya, kita lakukan uji rasio. Ada proses di sini. Silahkan ditulis langsung. Kita hanya mengkonfirmasi jawaban dari kalian ya. Maka kita peroleh di sini suku ke N, berarti ada N suku ke N plus 1. Di bawahnya ada suku ke N ya. Dikali dengan 3. Gitu? Maka jawabannya kita peroleh sepertiga, kurang dari 1. Ini ada proses juga di sini ya. Jadi kalau ada titik-titik berarti harus ada perhitungan di sana, gitu ya. Kita tulis ini, bagi pangkat tertinggi, kita peroleh dia setengah sepertiga, kurang dari 1. Jadi sigma N-nya konvergen. Ada yang mau tanyakan? Cukup jelas? Cukup jelas, Ibu. Oke. Ya, ada lumayan banyak nih soalnya. Terlalu cepat atau terlalu membingungkan? Enggak? Enggak, Bu, aman. Aman ya. Kita lanjut berarti ke pilihan-pilihan soal berikutnya. Ya. Oke, kita lanjut ke soal pilihan berikutnya. Di sini ada nomor 19 sampai nomor 30-an itu harusnya dia yang ditanya adalah tentukan apakah dia konvergen divergen juga ya. Tetap tentukan apakah dia konvergen atau divergen, tetapi metodenya mungkin harus dicari. Metodenya mau pakai metode apa? Kita pilih soalnya mungkin di nomor apa ya? Nomor 22 mungkin. Nomor 21. Kemudian di nomor 19. 19 berarti ini gampang ya harusnya ya. Nomor 21, 22, 20 apa lagi? 27 mungkin. 27
30, 1, 2, 3, 4, 32, terus berapa lagi? Tiga lima mungkin? Hmm, mana lagi? Nomor ini kali ya. Nomor E di sini nomor 43E dan 43C. Jadi ada 2, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 soal. Harusnya ini keluar ya. Ada lagi nggak soalnya? Mungkin 10 ya. Kita bulatkan menjadi 10 mungkin. Ini 46A. Dan nomor berapa lagi, ada request nggak? Atau nomor 31 gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 tambahan soal di sini. Ya, kelihatan? 3. Di sebelah kiri ada 7 soal, di kanan ada 3 soal ya. Boleh dicoba dulu. Jadi yang 21 sampai 35 ini soalnya adalah tentukan apakah dia konvergen atau divergen menggunakan metode antara rasio atau uji langsung gitu ya, uji banding langsung. Boleh dicoba dulu. Silahkan. Kita buka waktunya 10 menit, berarti sampai jam 9.53. Ya, 9.53 kita akan kembali, pilih satu soal aja dari berbagai macam soal ini. Ya, sip? Cukup jelas instruksinya? Jelas, Bu. Jelas ya. Silahkan dicoba dulu.
Sudah jam 9.54 ya. Gimana? Nomor 21, sudah ada yang mengerjakan? Halo? Oke, saya panggil mungkin siapa ya? Kirena, Kirena mengerjakan soal nomor berapa? Halo? Kirena mengerjakan soal nomor berapa? Nazarisma. Nazarisma mengerjakan soal nomor berapa? Saya Nomor 30, Bu. nomor 30. Nazarisma. Berarti kita tulis ya di sini ya, Naza ya. Naza nomor 30. Kira-kira dia konvergen apa divergen, Naza? Eh, Kalau dari hitungan saya konvergen, Bu. Konvergen. Gimana caranya? Nomor 30, coba Pakai deskripsikan. uji rasio. Uji rasio. Oke. 5 pangkat 2N per N faktorial. 5 pangkat 2N per N faktorial. Gitu ya? Gimana coba? Dijelaskan tulisannya? Terus sama dengan limit UN plus Mm-mm. 1 per limit UN. Per Ah, UN gitu. Terus ya. 5 pangkat 2 N plus 1 Mm-mm. per N plus 1 faktorial Iya. dikali N faktorial per 5 pangkat 2 N. Mm-mm. Terus diapakan? Sederhanakan? Iya, itu dicoret N faktorialnya nanti jadi N plus 1 gitu, Bu. Terus Terus itu 5 pangkat 2 N-nya bisa disederhanakan juga sih, Bu. menjadi berapa? Itu kan 5 pangkat 2 N plus 2 sama dengan 5 pangkat 2 N dikali 5 pangkat 2 gitu. Terus 5 pangkat Iya. 2-nya bisa dicoret. Jadi nanti Ah. 5 pangkat 2 per N plus 1 gitu. Jadi 25 di sini ya? Ya, Gitu? iya, Bu. Terus Mm-mm. hasilnya 0. 0 kurang dari 1 ya. Iya, Jadi sigma N konvergen. Ya, iya, Bu. good. Oh, oke. Karena nomor 30 juga. Oke, nomor 30 sudah solve. Nomor berapa lagi? Siapa lagi yang mau dipanggil? Oh ya, kerennya nomor 30 juga. Oke. Hmm, siapa lagi yang mau dipanggil? Deva? Deva? Deva kemana udah dipanggil juga ya? Virga, Shehan. Virga Shehan nomor berapa? Ngerjain nomor 31. Oke, 31 Virga. Pakai apa, Virga? Belum dapet tapi Bu, pakai rasio. Sampai mana? Nomor 31. Oke, kita kerjakan bareng-bareng. 31, gimana soalnya tadi? N kuadrat, Sigma N kuadrat, N pangkat N. Ya enggak, Virga? oh iya Bu, N pangkat N per 2N 2N faktorial. faktorial. Oke. Gimana caranya, Virga? N plus 1 pangkat N, N plus 1 pangkat N plus 1 dong. N plus Ya. 1, iya Bu, per 2N plus 1 faktorial. 2N plus 2 jadinya. Ya, Kok bisa plus 2 Bu? kan ini 2 N plus 1 kan? Jadi kalau dimasukkan jadi 2N plus 2. Setuju? Setuju. Nah, ini ya, benar lagi bentukannya, Virga? Hmm, Ya, Virga?
Kayak gitu nggak tulisan di catatan Virga? Salah punya saya, Bu. Kenapa salah? Salah di 2n plus 2 faktorialnya saya salah, Bu. Oke, terus diapakan nih? Mm-mm. Dicoret. Dicoret yang mana? 2n faktorial sama 2n plus 2 faktorial. Berarti kita punya 2n plus 1 dan 2n plus 2 ya. Ini ya. Atau ya kalau mau lebih detail sebenarnya kita bisa tulis dulu yang ini. Ini jadi n plus 1 dikali dengan n plus 1 pangkat n gitu ya. Dibagi dengan n pangkat n dikali dengan, di sini ada seper yang ini 2n plus 2 dikali dengan 2n plus 1. Gitu kan? Maka kita peroleh di sini limit n menuju T hingga dari ada n plus 1, di bawahnya adalah 2n plus 2 dikali dengan 2n plus 1. Yang ini adalah n plus 1 per n dipangkatkan n. Begitu, Virga? Iya, Bu. Nah, apalagi caranya nih? Lanjutannya? Hmm, Kita bisa tulis apa? Seperti apa, Virga? Ini juga bisa dicoret ternyata ya. Jadinya setengah kan? Setengah gitu ya. 1/2n plus 1. Terus ada 1 ditambah 1/n pangkat n gitu kan? Ya, benar? Ya. Iya, Bu. Terus di mana? Di mana caranya? Ini kan 0 ya. Di sini 1 pangkat T hingga. 1 pangkat T hingga itu tentu apa tidak? Tentu apa tidak? Tentu, Bu. Tentu. Ya, yakin. Bentuk tak tentu itu ada 1 pangkat T hingga nggak? Ada. 1 T hingga juga bentuk tak tentu ya. Coba kita lihat. Bentuk tak tentu ya. Bentuk tak tentu itu justru di sini ada 1 pangkat T hingga juga bentuk tak tentu ya. Iya, Ibu, ada. Berarti ini tidak bisa ya langsung dihitung kan? Ini yang jelas dia 0 kan? Yang kalau yang ini gimana? Ya kita hitung. Hitung terlebih dahulu limit n menuju T hingga dari 1 plus 1/n pangkat n. Misalkan ini katakanlah L gitu ya. Berarti ln L gimana? Ln L adalah limit n menuju T hingga dari n ln 1 plus 1/n gitu kan? Kita tulis dia menjadi limit n menuju T hingga dari ln 1 plus 1/n dibagi dengan 1/n. Kita peroleh di sini bentuknya menjadi ln 1 per T hingga ya, 0 per 0 ya. Bentuk dari 0 per 0, karena ln 1 itu adalah 0, 1 T hingga juga 0. Kita lakukan L'Hopital, maka kita tulis di sini ln 1 plus 1/n menjadi 1 dari 1 plus 1/n, diturunkan menjadi minus 1/n kuadrat, di bawahnya jadi minus 1/n kuadrat gitu ya. Kita coret, maka kita peroleh di sini nilainya adalah
1/1 ditambah 0. Kan nilainya adalah 1. Ln L adalah 1, berarti L-nya apa? E pangkat 1 ya. Jadi kalau L-nya E pangkat 1, maka ini adalah E kan tadi ya jawabannya. Jadi kalau 0 dikali E, harusnya jawabannya tetap 0, yaitu kurang dari berapa, Virga? Kurang dari 1. Jadi dapat disimpulkan sigma N itu Konvergen. konvergen. Kira-kira cukup jelas? Kebayang maksudnya? Nah, ini nomor 31. Kira-kira kebayang? Jelas, Bu. Yang lain ada yang bingung? Oke. Lanjut. Gimana Nazarisma? Jelas kira-kira? Jelas, Bu. Udah. Jelas ya. Oke, kita lanjut ke Intania Putri. Intania mengerjakan soal nomor berapa? Intania Iya, Bu. mengerjakan soal Tadi nomor saya sudah berapa? nomor 30. Nomor 30. Favorit ya nomor Iya. 30 ya. Reza Pratiwi mengerjakan soal nomor berapa? Reza Pratiwi. Cewek atau cowok nih? Cewek ya? Panggilannya apa? Tiwi? Reza? Reza, Ibu. Reza mengerjakan soal nomor berapa? Juga 30. Loh, masa? Iya, Ibu. Oke, Muya Saroh. Muya Saroh nih panggilannya apa? Saroh? Muya? Muya Saroh nomor berapa mengerjakan? Halo? Muya Saroh? Mengerjakan soal nomor berapa? Wah, ketahuan nih, lagi ngapain nih? Muya Saroh. Oke, siapa lagi yang mau menunjukkan? Ada yang mengerjakan nomor 21? Devina mengerjakan soal nomor berapa, Devina? Ayo, kok nggak ada suaranya semua ini? Ibu, saya mengerjakan nomor 22. Nomor 22. 22. Oke, kita bahas dulu nomor 22. Siapa tadi yang ngomong? Alma, Ibu. Alma. Oke, Alma nomor 22. Pakai apa, Alma? Pakai ini perbandingan, Bu. Perbandingan. Rumusannya AN-nya apa? Kira-kira. Sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga, terus N per N kuadrat plus 1. N per? Per N kuadrat plus 1. Benar itu? N per N kuadrat plus 1. Oke, pembandingnya apa? Saya pakai pembandingnya N per N kuadrat, Bu. Oke, bandingkan dengan N per N kuadrat ya. Jadi, mana yang lebih besar, Alma? Lebih besar N per N kuadratnya. Ini lebih besar. Terus? Terus kan didapatkan N per N kuadrat itu kan nantinya jadi 1 per N. Nah, 1 per N itu kan pangkat 1. Jadi kurang dari 1 itu sama, oh ya, itu divergen gitu. Kalau ini divergen, yang besar divergen, apakah yang kecil Betul. divergen? Sebentar, Bu. Belum tentu ya. Kalau yang besar divergen,
Kalau yang kecil divergen, baru deh yang besar pasti divergen juga kan? Oh, berarti cari yang lebih kecil ya, Bu? Iya. Berarti kalau mau yang lebih kecil diapakan ini? Supaya dia lebih besar yang kiri, berarti kita harus membesarkan bagian bawah kan? Iya. Pakai N Berarti di per N sini kuadrat plus 1 atau N. plus N gitu ya. Atau mau pakai N kuadrat juga boleh kan? Oke, Bu. N kuadrat juga boleh ya. Karena ini 1, di sini N kuadrat, sementara N itu kan mulai dari 1. Otomatis yang di bawah ini lebih besar nilainya. Untuk keseluruhan dia akan lebih kecil nilainya. Setuju? Iya, Bu, setuju. Nah, ini kita tulis sebagai setengah dari 1/n gitu ya. Jadi kalau sigma 1/n itu sudah divergen, otomatis setengah dari 1/n juga Bn ya. Tadi ya kita tulis Bn, ini katakanlah An, karena sigma Bn itu divergen, maka sigma N juga Divergen. divergen. Good ya. Jadi memang harus ada modifikasinya supaya dia nilainya lebih kecil. Gitu ya. Ada yang mau tanyakan terkait nomor 22? Gampang ya. 22. Kita lanjut. 22 sudah. Nomor berapa lagi di sini? Yang mana yang sudah dikerjakan? Ayo kita bahas bareng-bareng. Insania mengerjakan soal nomor berapa? 21, Ibu. 21. Oke, Insania. Insania. Bener Insania panggilannya? Nia. Oh, Nia. Oh ya, Nia. Nomor 21 gimana caranya ini ya? Ketemu rumusnya ini. AN-nya apa? eh Ini kan N suku plus pertamanya 1 2. per... Ah? Ini mulai dari 2 deh, gitu ya. Supaya dia nanti jadi N-1 kan di sini. N plus 1 Mau N+1, boleh. Terus? N plus 1 per N dalam kurung N plus 2 Mm-mm. dalam kurung N plus 3. Oke. Itu ya. N+1, N+2, dan N+2, dan N+3. Gitu ya? Ya. 4, 5, 5, 6. Oke. Ini pakai apa? Perbandingan. Uji banding dengan N plus 1 per N pangkat 3. per N pangkat 3. Mana yang lebih besar? Yang N Insania. plus 1 per N pangkat 3. N+2, N+3 ini akan lebih besar yang ini. Sama Karena di dengan... bawahnya lebih kecil yang kiri ya. Ya. Nah, ini adalah Bn. Katakanlah ini An. Karena sigma Bn itu konvergen, maka sigma N juga pasti Konvergen. konvergen. Karena yang besar aja konvergen, otomatis yang kecil juga pasti konvergen. Oke, good Insania. Masih Baik. banyak nih yang belum. Ada lagi nggak yang mau mengajukan diri? Ada 27? Siapa yang mengajukan nomor 27? Atau nomor yang lain boleh 32? Tadi 32 ini persis sama dengan kita lakukan yang di atas ya? 32 itu sama seperti yang ini ya? Ya enggak? 32 itu sebelum kita hitung limit suku KN-nya aja itu udah pasti bukan 0 ya. Jadi dia udah pasti di sini di divergen. Ya, paham maksudnya? Kenapa kok langsung divergen?
Karena suku ke N-nya aja itu udah pasti divergen. Ya, 32 ya, kita tulis di sini. 32 sigma 1 dikurang 1/n pangkat N, ya, N-nya dari 2 sampai hingga, itu divergen karena apa? Karena limit N menuju hingga dari 1 kurang 1/n pangkat N itu tidak sama dengan 0. Paham? Hitung sendiri. Tuh, ya. Oke? Oke, 32 sudah. Mana lagi? 27. Gimana 27? 27, kita hitung di sini. 27. Jadi sebelum kita masukkan uji-uji, jangan takut dulu gitu ya. Karena kan ini kan 1/2 ditambah sin kuadrat N, gitu kan? N1 sampai hingga. Kita hitung ini pasti divergen. Tahu divergen karena apa? Karena limit N menuju hingga dari 1/2 plus sin kuadrat N gitu ya. Itu di antara apa? Kan ini sin kuadrat itu kan antara 0 dan 1 ya. Ya. Jadi kalau kita punya sin kuadrat N, itu pasti di antara 0 dan 1. Jadi kalau misalkan sin kuadrat N ditambah 2, itu di antara 2 dan 3. Kalau 1/2 ditambah sin kuadrat N, berarti di antara 1/3 dan 1/2. Otomatis dia tidak akan pernah 0. Ya, sepernya kan berarti 1/3 sampai 1/2. Dia tidak akan pernah 0. Oke, Muya Sora. Ya, jadi dia tidak pernah 0. Ya, pastinya suku ke N-nya aja tidak pernah 0. Berarti dia otomatis divergen. Kayak gitu. Ya, ini divergen. Oke, ini sudah masuk nih. 21, 22 udah, 27, 30, 31, 32 sudah. Tinggal di nomor 43, C dan E. Dan juga di nomor 46A. Nah, 35 ini nanti kita bisa lakukan perhitungan. Jadi ada 4 soal lagi ya. Siapa lagi yang sudah mengerjakan untuk nomor 43? Ayo. 43? Siapa? Kita uji dulu ya, suku ke N-nya gimana, gitu kan? Apakah dia sudah menuju 0? Setelah itu baru kita lakukan uji rasio ya. Atau mungkin kalau uji banding tidak bisa ya uji rasio kayak gitu. Ayo, siapa yang mau coba? 43C, E, dan 46A. Kita sampai jam berapa di sini? 10.30, Bu. 10.30 ya. Oke, berarti ada waktu sekitar 10 menit lagi. Ya, silakan dicoba dulu. Saya 2 menit mungkin bakal balik lagi ke Zoom-nya ya. Silakan dicoba dulu.
Halo, gimana? Udah 5 menit lagi ya, sebelum kita akhiri kelasnya. Di nomor 43E ada yang sudah coba? Kita coba 43E ya. Ini adalah 1 ln n pangkat 4 ya. Ya, kita ujinya pakai apa? Uji dulu limit n menuju hingga dari 1 ln n pangkat 4. Ini pasti 0 ya, karena dia ln n menuju hingga berarti 1 hingga dia menuju 0. Uji apa yang paling cocok di sini? Uji apa? Lakukan apa? Uji banding. Oke, uji banding dengan apa? Yuk. Ayo, siapa yang mau bersuara? Halo? Halo, halo? Kita punya, ayo. Lebih besar mana ln n dengan 1 n? Pertanyaannya, besar mana ln n dengan 1 n? ln n. Ln n ya. Jadi kita punya 1 ln n itu akan dibandingkan dengan 1 ln n pangkat 4, lebih besar mana? 1 ln pangkat 4. Lebih besar 1 ln pangkat 4? 1 ln n. 1 ln Bu. n. Iya. Ini ya? Sorry. Ini ya harusnya ya? Ini ya? 1 n lebih besar mana? Lebih besar 1 n dibandingkan 1 n pangkat 4? Ya? Oke. Kenapa kok begitu? Karena kan ln E aja baru 1. Sementara E aja tuh lebih besar daripada 1 kan? Lebih kecil daripada E. Ya. Ln Iya. E pangkat 2 itu 2. Dia lebih kecil daripada ya, kebayang maksudnya. Ln n itu lebih kecil daripada n. Oke, ln n lebih kecil daripada n. Lebih kecil daripada n. Berarti 1 n pasti lebih kecil daripada 1 ln n ya. Benar nggak? Iya, Bu. Iya, Ln Bu. n. Ya. Iya. Berarti harusnya nih seperti apa nih? Kita uji bandingnya dengan apa? 1 Kalau n. nggak pakai ya, 1 n. Kalau ln n pangkat 4, kalau di sini pangkat 4, oke. Ln n dipangkatkan 4 otomatis lebih kecil daripada n pangkat 4 ya. Iya. Kalau 1 n pangkat 4 di sini, sorry, pangkat 4 lebih besar mana? Lebih, ini ya? Iya, Benar? benar. Yakin? Ya, berarti 1 n ln n pangkat 4 otomatis lebih besar daripada 1 n pangkat 4 ya. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa di sini. Ini, yang di sini dia minta adalah uji kekonvergenan ya. In some case, lakukan
manipulasi dengan menggunakan logaritma untuk menyederhanakan masalahnya. Jadi kalau seperlen n pangkat 4 ini kayak gimana untuk melakukan pengujiannya? Ini kan uji banding gitu ya. Kalau sesuatu yang konvergen lebih kecil, yang besarnya kita nggak bisa bilang apa-apa. Kalau kita lakukan uji rasio, berarti gimana? Berarti ini ada ln n plus 1 per ln n gitu ya. Tapi di sini pangkat 4. Gitu. Kita bisa lakukan, di sini kita lakukan uji limit n menyudah hingga dari ln n plus 1 per ln n, di sini pangkat 4. Kita lakukan L'Hopital ya, karena di sini bentuknya tak hingga per tak hingga ya. Setuju? Limit n menyudah hingga, di sini ada 1 per n plus 1, di bawahnya adalah 1 per n ya. Pangkat 4. Kita lakukan di sini dapatnya kan nanti ujung-ujungnya 1 pangkat 4 ya. Artinya uji rasio itu tidak bisa dilakukan. Ya. Tidak bisa dilakukan. Berarti langkahnya gimana? Kita lakukan uji banding. Nah, pertanyaannya uji banding yang cocok seperti apa? Oke, udah jam 10.30. Berarti kalau memang masih ada waktu sampai hari Senin minggu depan, nomor 43 bagian C dan E kita jadikan tugas ya. Buat dikumpulkan di hari Senin minggu depan. Oke, tugas tambahan ya. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri dulu. Ada yang mau tanyakan terkait tugas? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke. Ya? Tidak ada? Oke, 43C dan E itu kita jadikan tugas. 43C dan E jadikan tugas tambahan. Silahkan dikerjakan dan hari Senin kita kumpulkan ya. Oke, buat hari ini mungkin segitu dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Terima kasih.